Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asakode, di mana kita akan membahas seputar pemrograman dengan ringan dan menyenangkan. Ya, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang logika OR, atau lebih tepatnya kita akan mencoba untuk membandingkan antara logika OR dengan logika in array. Loh, kenapa in array bisa jadi logika? Nah, kita akan coba jelaskan di sini. Di sini saya sudah punya coding, ya. Di bagian ini adalah logika OR, kemudian yang di bawah ini adalah logika in array. Bahkan di sini pun ada label optimasi coding. Ya, apakah benar nanti ketika si logika in array ini kita terapkan, ternyata dia lebih optimize daripada si logika OR. Nah, coba kita bahas untuk yang logika OR terlebih dahulu. Nah, untuk logika OR seperti ini. Di sini ada if, kemudian A sama dengan 1, OR A sama dengan 2, sampai A sama dengan 44. Itu maka lakukan hal yang di dalam sini. Sengaja di sini saya kosongkan, saya ingin melihat uh, sintak ini, sintak if yang berlogika OR ini, dia membutuhkan waktu eksekusi berapa. Makanya di atas ini, sebelum proses if-nya, logika OR-nya ini, saya kasih sebuah variabel yang dia menampung HR time, yang itu nanti formatnya dalam nanosecond. Kemudian di bawah sini ketika sudah selesai, saya juga menyimpan seberapa lama ya dari HR time yang sekarang dikurang dengan time yang sebelumnya sudah kita simpan. Nah, secara otomatis dia nanti akan kita tampilkan ya time-nya berapa dalam nanosecond. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk yang logika si n array-nya sama. Cuma di sini saya tambahkan atau kita deklarasikan sebuah array yang berisi sama dengan sampai 44 ini ya. Kenapa seperti itu? Logika OR yang dia sama dengan, ya, sekali lagi, logika OR yang perbandingannya dia adalah sama dengan, nah, sama dengan, semuanya sama dengan, ini bisa kita masukkan ke dalam array. Ketika sudah masuk ke dalam array, kita bisa menggunakan logika in array. Jika A, ya maksudnya ya, berada di dalam array, maka lakukan ini. Mirip dengan jika A sama dengan ini, atau A sama dengan ini, atau A sampai dengan 44, maka lakukan ini. Itu bisa kita masukkan ke dalam coding yang sesimpel ini. Itu yang pertama. Kenapa di sini ada label optimasi coding? Codingnya lebih sederhana. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah benar ya, time yang dibutuhkan atau waktu eksekusi yang dibutuhkan si logika in array ini apakah lebih cepat atau bahkan lebih lambat dari waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi logika OR di sini. Nah, ini perlu kita buktikan. Contohnya seperti ini. Langsung kita masuk ke browser, ya. Kita masuk ke browser. Nah, ini filenya adalah iseng ya. Filenya adalah iseng di php. Nah, ini. Nah, coba kita refresh. Ya, di sini oke. Yang pertama atau yang awal dia menampilkan untuk yang logika OR, yang kedua menampilkan yang logika in array. Kita coba lihat untuk yang OR dia membutuhkan waktu eksekusi 2139 nanosecond ya, sekali lagi ini nanosecond, formanya jauh-jauh dari second, jauh-jauh dari detik, sangat jauh ya nanosecond. Yang kedua di sini adalah untuk yang si logika in array. Nah, bisa kita lihat ya, isinya 1284, hampir 1000 sendiri selisihnya. Atau kita coba reload ulang, apakah masih sama? Ternyata masih sama. Untuk yang atas dia 2139, yang bawah ya 1711. Sekali lagi masih sama, refresh lagi. Oke, di atas malah bertambah, makin bertambah. Kembali lagi kita refresh. Oke, di bawah berkurang 1283 ya. Di atas juga 2138. Oke, oke ya. Nah, berapa kali reload tadi? Nah, kira-kira seperti itu. Ternyata codingan untuk yang logika in array ternyata dia membutuhkan waktu yang relatif lebih sedikit. Kenapa relatif? Ya karena tadi di sini nilainya berubah ya. Tidak selalu itu waktunya. Jadi relatif lebih cepat dibanding dengan logika OR. Nah, jadi
Bisa kita simpulkan bahwa ketika kita punya logika OR yang segini banyaknya, kita bisa mewakilkan logika OR dengan catatan dia perbandingannya sama dengan, itu bisa kita optimasi menggunakan logika in array seperti yang di bawah ini. Coba kita praktekkan ketika OR-nya cuma ada dua. Ya, berarti kita matikan dulu yang sebelah sini. Siapa tahu kalau OR-nya cuma ada dua, ternyata dia lebih cepat. Ya kan? Berarti di sini juga kita kasih hanya dua saja arraynya. Oke. Oke ya. Nah, kita simpan dan coba kita tes di web browsernya. Kita refresh saja langsung. Ada perubahan? Memang dia berubah, tapi nominalnya masih masih lebih cepat yang menggunakan in array. Sekali lagi masih sama, sekali lagi juga masih sama, masih sama, mendekati sama, ini sama lah ya, cuma selisih satu di sini. Jauh, sangat jauh, aduh jauh sekali. Oke, ini sama ya, ini sama, berarti ada waktu di mana dia bisa sama. Ini juga jauh, mungkin cukup begitu. Meskipun OR-nya di sini cuma satu, OR-nya di sini cuma satu, terbukti bahwa si si apa ini logika in array ini lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kalau dalam segi codingan OR-nya cuma satu juga nggak terlalu masalah sih ya. Dia pendek-pendek aja. Tapi dalam segi waktu eksekusi, ternyata si logika in array ini lebih cepat. Ini bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan optimasi logika OR dengan syarat perbandingannya adalah sama dengan. Diganti dengan apa? Dengan in array. Nah, mungkin cukup sekian dulu trik-trik singkat dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.